Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan teori graf. Kita akan melanjutkan bahasan tentang graf berarah dari materi sebelumnya ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang digraf Euler. Jadi dalam sebuah digraf, directed graph, suatu walk berarah tertutup di mana kebalikan setiap sisi dari D tepat satu kali disebut garis Euler berarah. Jadi sebuah digraf mempunyai garis Euler berarah disebut digraf Euler. Sini maksudnya digraf Euler ini jika memiliki sebuah walk atau trail yang tertutup yang memuat semua arc atau di sini sisi yang berarah, itu namanya arc ya, yang kemarin. Jadi dikatakan Euler di grafnya jika memiliki sebuah walk atau trail yang tertutup, itu disebut sebagai Euler. Terus di sini teorema sebuah digraf merupakan digraf Euler jika dan hanya jika G terhubung dan seimbang. Maksudnya D yang keluar, ini derajat yang keluar dan yang masuk itu sama. Kemarin kalau simbol ini D pangkat plus berarti kan derajat keluar dari titik, jadi banyaknya arc atau rusuk yang keluar dari V, dan ini banyaknya rusuk yang masuk dari V, itu harus sama, maka dia bisa disebut sebagai digraf Euler untuk ini untuk setiap V, setiap titik di G. Contohnya graf yang ditunjukkan di gambar ini 712, digraf Euler di mana walk A, B, C, D, F merupakan garis Euler A, B, C, D, E, F tertutup ya, karena dia kembali ke titik semula. Kemudian derajat yang masuk dan keluar itu sama. Ini kayak titik V1 yang masuk 1, yang keluar 1, terus V3 yang masuk 1, 2, yang keluar 1, 2, terus ini yang masuk 1, yang keluar 1, terus D ini yang V2 ini yang masuk 1, yang keluar 1, itu dia merupakan digraf Euler. Lanjut, contohnya di sini tunjukkan bahwa digraf di 713 ini merupakan digraf Euler. Tunjukkan garis Euler berarahnya. Maka di sini kan ada 6 titik dan 13 sisi yang berarah. Jadi kita hitung derajat masuk dan keluarnya tiap titik. Ini derajat keluar untuk V1 2 sama dengan derajat masuknya. Terus yang V ini V1 ya, ini V2 derajat keluarnya 2, itu juga derajat masuknya. Itu seterusnya sampai V6. Ternyata derajat keluar dan masuk pada masing-masing titik itu sama, maka yang ini disebut sebagai digraf Euler menurut teorema 7.1 yang sebelumnya. Kemudian untuk garis Eulernya yaitu walk berarah tertutup yang memuat 13 sisi berarah. Ini V2, E1, E1,
E2, E3, E5, E2, E9, coba digambar ya, dari B2 terus E1 terus B1 terus E2 terus B3 terus E5 terus E3 lagi, B2 lagi, E9, E6, E12, E5, terus E7, E4, E6, E3 lagi, E10, E6, E13, E5, E4, E1, E3, E4, E11, E6, E11, E6, E8, E2. Nah, sudah terlewati semua. Ini sebagai wok berarah tertutup yang memuat 13 sisi berarah. Selanjutnya, turnamen. Definisinya, turnamen adalah suatu graf lengkap berorientasi. Kemarin berorientasi berarti dia mendasari graf sebelumnya. Jadi misalkan ada sebuah graf berarah D, sehingga G adalah graf yang mendasari D, maka D disebut orientasi dari G. Jadi kalau ada graf yang mendasari sebelumnya terus dibuat bentuk lain dari graf yang awal itu, maka graf yang baru ini orientasi dari graf yang lama. Nah, ini sebuah turnamen contohnya dengan 3 titik ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi ini turnamen dalam graf dengan 3 titik. Jadi graf lengkapnya kan tidak ada panahnya, ini sebagai orientasinya. Dan contoh lain ini untuk 4 titik, jadi ini semua turnamen dalam graf yang 4 titik. Jadi kemungkinan semuanya jika kalau 4 titik berarti ini bentuknya misalkan ini ya, ini kan asal mulanya seperti ini, kemudian diubah menjadi di graf seperti ini. Jadi graf ini adalah orientasi dari graf ini, jadi semua kemungkinan orientasinya ini sebagai turnamen. Begitu juga dengan ini berarti kan cuma segitiga biasa, ini itu sebagai graf yang mendasarinya. Lanjut, matriks adjasensi dan insiden. Pertama yang adjasensi. Matriks adjasensi dari di graf D dengan n titik adalah matriks bujur sangkar orde n A
sama dengan AIJ, dengan AIJ nya 1 dan 0. 1 untuk jika ada sisi berarah dari titik VI ke VJ, 0 jika tidak ada sisi berarah dari titik VI ke VJ. Contohnya ini ya, sini ada 5 titik, berarti kita buat garis dan kolomnya 5 untuk graf ini. Kemudian kita daftar masing-masing titiknya V1, V2. Jadi ini sebagai asalnya, ini menuju titik dari, misalkan dari V1 ke V, ini kan dari V1 ke V2 ada, berarti V1 ke V2 dia punya nilai 1 karena ada sisinya. Dengan dari V1 ke V1 kan nggak ada loop, maka dia diksi 0. Terus V1 ke V3 kan nggak ada, maka 0. V1 ke V4 ada, maka 1, dan seterusnya sampai ke V5. Jadi kalau diperhatikan di sini jumlah entry-entry dalam baris I menunjukkan derajatnya I. Odd degree dari I, misalkan ini V1 tadi jumlahnya 2, berarti yang keluar derajatnya 2. Terus V2 kalau dijumlah 1 berarti V1 2, berarti pada V2 derajat yang berdasarkan baris ini, derajat outnya, derajat keluarnya 2, 1, 2. Terus kalau derajat masuknya berarti dilihat dari kolomnya sini, jumlah V1 dia dijumlah, kalau ada 1 jadi masuknya 1, oh ya 1. Jadi untuk yang baris ini dihitung, ini V1 ke sini, ini sebagai derajat keluar, kalau ini derajat masuk dari masing-masing titik ini. Itu untuk matriks adjacency. Lanjut matriks insiden. Pada di graf D dengan n titik Q sisi dan tanpa loop adalah matriks n kali Q B sama dengan BIJ, dengan BIJ nya 1 jika sisi insiden keluar dari titik VI, min 1 jika sisi EJ insiden masuk ke dalam VI, 0 jika sisi tidak insiden pada titik VI. Contoh, sini digraf dengan 5 titik dan 6 sisi, maka V1 ke E1 berarti dia kan keluar, jadi dia karena keluar 1. Terus untuk E3 kan E3 dia keluar juga 1. Terus yang V2 E2 dengan E1 dia E1 nya masuk, berarti dia min. Terus yang keluar ada E2 sama E4, berarti dia plus 1 di E2 dan 4, E2 dan 4 dia 1, itu dan seterusnya ya. Jadi bisa dipahami kalau bedanya tadi gak ada min 1, kalau ini ada min 1 nya. Lanjut, determinan setiap submatriks persegi dari matriks insiden suatu digraf adalah 1, min 1 atau 0. Itu untuk determinan submatriksnya pada matriks insidens. Ini masalah lintasan terpendek. Contohnya pada bidang transportasi, jaringan komunikasi, kalau ada suatu masalah yang berhubungan dengan lintasan terpendek, di mana berkaitan dengan
penentuan lintasan dengan biaya minimal dari titik awal dalam graf berbobot ke titik tujuan. Dalam kasus ini, graf yang diperhatikan sebagai graf berarah, di mana setiap sisi berarahnya mempunyai bobot. Ada beberapa metode, yaitu ada algoritma Dijkstra sama algoritma Floyd-Warshall. Untuk yang Dijkstra ini untuk menentukan lintasan terpendek yang graf tak berarah atau graf arah berbobot tanpa mengenumerasi. Jadi algoritma Dijkstra ini menentukan lintasan terpendek antara pasangan-pasangan titik dalam satu graf. Kalau ada n titik, perlu mengeksekusi algoritma sebanyak n kombinasi 2 kali. Jadi ketentuannya dalam menggunakan algoritma Dijkstra, misalkan menentukan lintasan terpendek dari titik A ke titik E dalam graf berbobot, maka langkah-langkahnya pilih misalkan V1 itu sama dengan A, kemudian isi ke titik ini label tetap OLA sama dengan 0, kemudian berilah titik lain sebuah label yang sementara dengan tak hingga, kemudian kerjakan sampai E diberi label tetap atau bukan label sementara dengan langkah A atau B nih. Yang A ambil titik VI yang baru memperoleh label tetap, katakan LVE sama dengan D untuk setiap V yang adjacent VI dan belum menerima label tetap. Jika D plus ini W bobot ya, D tadi labelnya. Jika D plus W bobotnya kurang dari D label sementara dari V sekarang menjadi D plus W. Jadi kalau masih kecil maka dia tetap pakai yang ini. Kemudian ambil titik V yang mempunyai nilai sementara terkecil di antara semua label sementara dalam graf. Kemudian set VI plus 1 sama dengan V dan buat label sementaranya menjadi label tetap. Jika ada beberapa titik V yang seri untuk tabel sementara terkecil, maka pilih sembarang. Contoh, jadi di sini ada graf berbobot, jadi tiap sisinya itu mempunyai nilai itu sebagai graf berbobot. Maka dicari lintasan terpendek dari titik A ke F. Jadi kita menentukan semua pasangnya, semua titiknya terlewati. Yang pertama kita buat tabel dulu. Nih titiknya akan ada 6 di A, B, C, D, F. Kemudian ambil titik A sebagai labelnya 0, kemudian beri nilai yang lain sebagai tak hingga. Ke T-nya di sini menjadi T min A-nya. Terus kita cek dari A ini yang insiden ada sisi AB dan sisi AC. Maka kita cek yang titik B dan C labelnya. Untuk label B kita gunakan min label B dikali label B sementara, kemudian koma LA plus bobotnya AB. Jadi minimum tadi LB kan tadi pakai yang ini tak hingga, kemudian LA tadi 0 plus bobotnya AB bobotnya 2, jadi 0 plus 2. Antara tak hingga dan 2 sama dengan 2 minimalnya. Terus LC, jadi kita hitung LC nya tadi masih tak hingga, terus kita tambahkan LA yang berhubungan dengan A, AC berarti bobotnya AC 5. Jadi ini tak hingga, terus ini LA nya diketahui 0 plus 5 bobotnya sama dengan 5. Nah, antara dua ini LB dan LC yang paling minimum adalah LB2. Maka kita ganti B nya di sini 2, terus yang LC nya juga 5. Nah, ini kan LB, maka iterasi keduanya kita pilih yang titik B.
titik B tadi labelnya 2, maka T nya himpunan B. Terus dilihat sisi yang insiden dengan B, yaitu BC, BD, BE. Ini BC yang insiden dengan B, BC, BD, BE. Kalau yang ini sudah nggak perlu dihitung, kan sudah dihitung lagi. Ini yang belum, berarti yang insiden dengan B, BC, BE, BD. Bobotnya ada 3, 6, 9. Titik yang berhubungan C, E, dan D. Nah, ini C, D, E. Maka kita cari yang label C, D, dan E. Nilainya minimalnya berapa? LC tadi kan ketahui 5. Terus LB tadi 2. Terus bobotnya BC dicek di grafnya 3. Maka 5 dan 5 minimalnya berarti 5. Ini sama LD. Karena ini LD berarti minimal antara LD dan LB plus WD. LB tadi 2, bobot BD nya, BD ini 9. Maka minimum antara tak hingga dan 2 plus 9. 2 plus 9 kan 11, maka minimumnya 11. Begitu juga dengan ini LE. LE kan masih tak hingga nih. Terakhir DEF masih tak hingga ya. Jadi pakai yang tak hingga. LE nya tak hingga, LB nya 2, bobotnya BE 6. Maka yang paling kecil antara tak hingga dan 8 ya 8. Nah, dari ketiga ini yang paling kecil adalah 5, yaitu minimumnya. Berarti kepakai LC-nya 5. Terus yang lainnya kita ganti ke sini, yang 11 dan 8 ke D dan E. Nah, ini kan terakhir minimumnya C, maka kita gunakan lagi iterasi yang ketiga dari titik C. Sama ya. Gunakan label C, terus insiden dengan C yang belum dihitung itu di sini. Ini kan sudah, ini juga sudah. Yang belum dihitung yang ini saja dengan E, bobotnya 2. Nah, ini dengan E berarti kan yaitu CE, di mana titik E ini LE nya, maka minimumnya di bobot E tadi diketahui 8 untuk sementaranya. Kemudian LC nya 5, terus bobot CE nya 2 di 8 dan 7, minimumnya berarti 7. Kita gunakan yang LE 7. Kita gantikan, sebelumnya ini 8 bisa berubah, jadi ini kan sementara, diberubahnya jadi 7. Nah, ini kan E, berarti iterasi keempatnya kita mulai dari titik E. Nah, E ini insiden dengan siapa saja yang belum dihitung, dicek E. Nah, ini sudah berarti yang belum ini 4 dan 8 ini DF, D dan F, ED dan EF. Nah, ini ED dan EF, maka masing-masing titiknya D dan F nya cari minimum antara LD dan LE plus bobotnya ED 11. Terus LF nya ini tak hingga kan karena kan belum diketahui nih tak hingga. Terus LE plus BEF, LE nya 7, bobot EF nya digambar 8. Di antara tak hingga dan 15 ya 15. Dari kedua ini yang minimal adalah LD, yaitu 11. Maka kita ganti yang ini, enggak diganti, tetap ya 11. Terus yang ini diganti, tadi kan tak hingga, sekarang jadi 15. Selanjutnya di sini kan LD, maka kita pilih titik D. Pilih titik D. Terus yang insiden dengan titik D adalah DF. Yang belum dihitung ya, jadi belum dianu sisi-sisinya. Itu DF. Maka F nya kita cari, LF nya ini masukkan
antara 15 dan jumlahnya ini 14, maka minimumnya yang diambil 14, maka LF nya 14. Ternyata semua sisinya sudah dihitung, jadi iterasinya berhenti, maka jarak terpendek antara A dan F adalah 14 ini. Dan lintasan terpendeknya tadi urutannya titik-titik yang iterasi. Jadi pertama A, terus yang kedua B, terus C, terus E, terus D ini. Tadi A pertama, terus B, C, E, D. Jadi A, B, C, E, D. Karena yang terakhir ini F, F-nya kan sisi-sisi yang berinsiden ini sudah dihitung semua. EF sudah, DF juga sudah, maka tinggal satu dari D ke F. Nah, itu sebagai lintasan terpendek. Ini untuk algoritma Dijkstra. Selanjutnya untuk algoritma Voigt-Warshall. Ini untuk menentukan jarak terpendek antara semua pasang titik dalam satu grafik bobot dengan titik-titiknya dari 1 sampai A. Jadi menggunakan prosedur ini. Dan sampai sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.